teman-teman mahasiswa-mahasiswi SDI Surakarta, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astuning pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, teman-teman, kita masih membahas terkait dengan likuidasi persekutuan, namun untuk pokok pembahasannya untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan anggota yang mengalami defisit modal namun masih tetap bisa untuk melakukan pembayaran. Nah, kenapa sih anggota itu bisa mengalami defisit modal? Nah, tadi kan ketika kita melakukan realisasi, baik pada saat penagihan, piutang maupun menjual aktiva tetap, itu kan kita bisa mengalami rugi maupun laba. Nah, ketika kita mengalami rugi secara terus-menerus, nah, tidak menutup kemungkinan bahwa modal anggota itu akan mengalami defisit. Nah, bagaimana sih perlakuannya jika modal salah satu anggota tersebut mengalami defisit? Nah, ketika ada anggota yang mengalami defisit modal, dia wajib untuk melakukan penutupan defisit tersebut sampai hasilnya adalah menjadi 0, teman-teman. Nah, dia bisa menyetorkan berupa uang kas atau yang lainnya. Nah, di sini kita masih dengan menggunakan contoh di CVABC, teman-teman. Di mana di sini perbedaannya adalah ketika realisasi. Nah, di sini piutang dagang yang dapat direalisasikan untuk CVABC itu adalah 15 juta, kemudian persediaan 10 juta dan aktiva tetap dijual senilai 20 juta. Nah, pada khususnya kasus ini, teman-teman lebih enak untuk saya sarankan untuk membuat schedule skenario seperti contoh seperti ini, teman-teman, supaya lebih enak nantinya. Kalau untuk cara membuat jurnalnya itu sama, yang penting teman-teman harus benar dulu dalam memasukkan dan menghitungnya. Nah, kita masukkan dulu mulai dari saldo sebelum likuidasi atau sama aja dengan saldo awalnya, teman-teman. Nah, kas 20 juta, piutang 30 juta, persediaan 40 juta, aktiva tetap 80 juta, utang usaha 60 juta, utang kepada B senilai 10 juta, modal A 40 juta, modal B 40 juta, modal C 20 juta. Nah, kemudian yang pertama caranya pastinya sama, teman-teman. Kita merealisasikan dengan mengubah aset non kas menjadi kas di sini. Nah, yang pertama adalah melakukan realisasi untuk penagihan piutang, di mana tadi dia mengalami kerugian. Nah, kerugiannya sebesar berapa? Sebesar 15 juta, di mana di CVABC ini sama ya, masih menggunakan proporsi yang sama 4:4:2, sehingga kas bertambah 15 juta, piutang usaha berkurang 30 juta, karena rugi pastinya akan mengurangi modal A, B, dan C. Modal A akan berkurang senilai 6 juta, dari mana? Dari 4/10 dikalikan dengan 4/10 dikalikan dengan kerugiannya tadi adalah 15 juta. Kemudian modal B sama, akan berkurang 6 juta juga, dari 4/10 dikalikan dengan 15 juta tadi kerugiannya. Kemudian modal C di sini adalah 2/10 dikalikan dengan 15 juta. Nah, otomatis kita bisa lihat di sini bahwa modal A yang tadinya 40 juta berkurang 6 juta. Saat ini saldo sekarangnya setelah adanya realisasi piutang itu menjadi 34 juta. Kemudian modal B menjadi 34 juta dan modal C menjadi 17 juta. Kemudian untuk utang kepada B masih tetap, utang dagang tetap, aktiva tetap, masihan, persediaan tetap, piutangnya sudah 0 karena sudah dilakukan penagihan, dan kasnya sekarang bertambah 15 juta menjadi 35 juta, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan realisasi dengan menjual persediaan, di mana di sini persediaannya harga jualnya sebesar 10 juta, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian otomatis apa? Nilai bukunya saja 40 juta, dijualnya 10 juta, rugi 30 juta. Otomatis akan mengurangi modal A 4/10 dikalikan dengan 30 juta berarti 12 juta. Modal B 4/10
dikalikan dengan 30 juta, 12 juta juga berkurangnya. Modal C 2/10 dikalikan dengan 30 juta, berkurang 6 juta. Nah, ya kan? Sehingga otomatis modal A yang tadinya 34 juta berkurang 12 juta, sekarang menjadi tinggal 22 juta setelah realisasi persediaan. Modal B pun sama 22 juta, modal C 11 juta. Oke, kemudian persediaan 0 dan kasnya sekarang bertambah karena tadi adanya penjualan persediaan menjadi 45 juta, teman-teman. Nah, kemudian sudah penagihan piutang, persediaan, sekarang adalah menjual aktiva tetap. Nah, aktiva tetap di sini ternyata juga CVABC ini mengalami rugi. Harga jualnya adalah senilai 20 juta. Sedangkan nilai bukunya adalah 80 juta. Artinya apa? Artinya rugi 60 juta. Sehingga modal A berkurang berapa? 4/10 dikalikan 60 juta, 24 juta. Kemudian modal B sama berkurang 24 juta dan modal C 2/10 dikalikan dengan 60 juta berkurang 12 juta, sehingga saldo modal A setelah adanya realisasi untuk penjualan aktiva tetap, modal A ternyata defisit 2 juta, modal B defisit 2 juta, modal C pun defisit 1 juta. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa jika ada anggota yang mengalami defisit modal, maka apa? Maka dia wajib untuk melakukan penutupan pembayaran defisit tersebut, teman-teman. Nah, tapi itu nanti ya setelah CVABC ini membayar utang. Oke, kemudian otomatis aktiva tetapnya menjadi 0 dan saldo kasnya bertambah senilai 20 juta, saat ini menjadi 60 juta. Nah, tadi di informasi keuangan bahwa CVABC ini memiliki utang kepada pihak eksternal atau utang dagang di sini senilai 60 juta. Berarti kita harus melakukan pembayaran utang tersebut senilai 60 juta. Nah, di sini yang berpengaruh pastinya teman-teman juga tahu ya, kasnya berkurang 60 juta sehingga sekarang menjadi 5 juta dan otomatis utang dagangnya pun berkurang 60 juta sehingga habis ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah melakukan pembayaran utang kepada pihak eksternal, teman-teman kita lihat di sini dia juga memiliki utang kepada B senilai 10 juta. Padahal di sini kita bisa lihat kasnya itu tinggal 5 juta. Nah, berarti kita melakukan pembayaran utang kepada B itu senilai 5 juta terlebih dahulu, teman-teman. Ya kan? Berarti kasnya berkurang 5 juta sama utang kepada B ini juga berkurang 5 juta. Artinya utang kepada B masih 5 juta, kasnya sudah 0. Nah, tadi kita lihat bahwa si B itu mengalami defisit modal, ya kan? Mengalami defisit modal senilai 2 juta. Padahal dia masih memiliki piutang di CVABC itu 5 juta. Nah, jika ada anggota yang mengalami defisit modal, kita yang pertama adalah melakukan penutupan defisit modal kepada sekutu B terlebih dahulu. Kenapa? Karena sekutu B ini masih ada piutang di CVABC 5 juta, sehingga bisa menggunakan piutang tersebut untuk menutup defisitnya si modal atau si anggota B ini senilai 5 juta. Nah, kita tutup terlebih dahulu sebesar 5 juta sehingga modal B sekarang menjadi 3 juta, modal C masih defisit 1 juta, modal A defisit 2 juta ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang selanjutnya kita menutup defisit untuk A dan C. Nah, tadi sudah disampaikan juga caranya sama. Berarti jika ada anggota yang mengalami defisit, maka A dan C ini harus wajib untuk melakukan penyetoran. Nah, A melakukan penyetoran 2 juta, kemudian C 1 juta. Nah, sehingga modal C 0, kemudian modal A 0. Nah, kasnya di sini karena ada penyetoran dari A dan C 2 juta ditambah 1 juta, kasnya berarti bertambah 3 juta, teman-teman. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu adalah melakukan pembagian kepada sekutu B.
Nah, pembagian kepada sekutu B di sini tadi, sekutu B 3 juta kan, berarti berkurang 3 juta modalnya B, kemudian kasnya juga berkurang 3 juta, sehingga pada saat likuidasi semua akun ini saldonya adalah nol semuanya teman-teman. Nah, di sini yang perlu menjadi poin yang perlu diingat adalah ketika ada anggota yang mengalami defisit modal, itu berarti dia wajib untuk melakukan penyetoran atau menutup defisit tersebut sehingga sampai nol. Kemudian selanjutnya, misalkan ada nanti kasus yang berbeda seperti ini, membayar utang kepada B, itu yang perlu kalian teman-teman ingat. Jika kita melakukan pembayaran utang kepada pihak internal, itu tetap yang berpengaruh hanyalah akun kas dan utangnya, bukan semata-mata ketika kita melakukan pelunasan kemudian modal si anggota itu juga ikut bertambah. Tidak, hanya kas dan utang saja yang berpengaruh jika melakukan pembayaran kepada pihak internal maupun eksternal, teman-teman. Begitu ya untuk pokok pembahasan terkait dengan anggota yang mengalami defisit modal namun tetap masih sanggup untuk melakukan pembayaran. Nah, nanti kita akan coba untuk latihan kasusnya ketika pertemuan di perkuliahan. Nah, jadi teman-teman ikuti terus ya untuk perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih, tetap semangat kuliah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.